Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Irwan Hadiwardana. Di dalam kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama pemakaian huruf dan yang kedua penulisan kata. Pemakaian huruf yang pertama huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf berikut: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, U, dan U. Contoh pemakaian dalam kata huruf vokal: A, posisi awal, api, posisi tengah, padi, posisi akhir, lusa. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, P, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Contoh pemakaian dalam kata huruf konsonan: B, posisi awal bahasa, posisi tengah sebut, posisi akhir adab. Yang keempat, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdiri 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, Au, E, dan Oi. Contoh huruf diftong: Ai, posisi awal aileron, posisi tengah balairung, posisi akhir pandai. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, nya, eng, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh gabungan huruf konsonan KH: posisi awal khusus, posisi tengah akhir, posisi akhir tarik. Yang keenam, huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Catatan: yang pertama, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, buru, dan pan, atau huruf pertama kata tugas. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Catatan: nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Yang kedelapan, A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Catatan: huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Catatan: pertama, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Ke-10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Catatan: yang pertama, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Yang ketujuh, huruf miring. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat.
Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang kedelapan, huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Yang kedua, penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai kata kesatuan. Yang kedua, kata berumbuhan. Yang pertama, imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dan bentuk dasarnya. Yang kedua, bentuk tarikat ditulis serangkai dan kata yang mengikutinya. Catatan, yang pertama, bentuk tarikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Yang ketiga, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu pada nama Tuhan atau sifat Tuhan kecuali kata esa ditulis serangkai. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Catatan, bentuk ulang gabungan ditulis dengan mengulang unsur pertama. Yang keempat, gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Yang kelima, pemenggalan kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Yang kedua, huruf diftong ai, au, e, dan oi tidak dipenggal. Yang ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Yang keempat, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan. Yang kelima, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama atau huruf konsonan yang kedua. Catatan, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Yang kedua, pemenggalan kata turunan dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar atau unsur pembentuknya. Catatan, yang pertama, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Yang kedua, pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Yang ketiga, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya suatu huruf di awal atau di akhir baris tidak dilakukan. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsur itu dapat bergabung dan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Catatan, penulisan berikut dihindari. Yang keenam, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang ketujuh, partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dan kata yang mendahulunya. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Catatan, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang kedelapan, singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Yang kedua, A, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga, pemerintah, dan kata negaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa ada tanda titik. B, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang yang tidak diikuti tanda titik. Yang keenam,
Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang ketujuh, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kalimat. Yang kedelapan, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Yang kesembilan, angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang, bilangan atau nomor. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tulis dengan huruf kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Yang kedua, A. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. B. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Yang ketujuh, penulisan bilangan dan huruf dilakukan seperti berikut: bilangan utuh dan bilangan pecahan. Yang kedelapan, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Penulisan angka yang mendapat akhiran dilakukan dengan cara berikut. 10. Penulisan bilangan dan kata angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Yang ke-11, penulisan bilangan yang dilambangkan dan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Yang ke-12, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Yang ke-10, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 11. Kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan penyebutan kata-kata.